Ini yang ketiga. Pentingnya niat dalam ibadah akan membedakan mana niatnya ikhlas dan mana yang niatnya tidak ikhlas. Mana yang niatnya ikhlas dan mana yang enggak ikhlas. Kalau ikhlas tentu dapat pahala. Kalau enggak ikhlas, ya maaf. Begitu. Ya, ini pentingnya niat. Ya. Atau contohnya, misalnya contoh sedekah. Ya, sedekah sama-sama mengeluarkan uang, bantu orang, bantu fakir miskin. Ya. Yang A sedekahnya mengeluarkan uangnya sama, ya misalnya ngeluarin uang 150.000, dia kasih untuk orang-orang fakir, untuk orang miskin, mengharapkan pahala dari Allah. Yang B sama-sama mengeluarkan uang 150.000, tapi ada niatan tertentu. Ini kan sudah dibantu, dikasih uang, sedekah 150.000, nanti jangan lupa kalau lagi pemilihan nomor sekian J. Maka ketika sama-sama mengeluarkan harta itu, tetapi niatnya beda. Kenapa? Karena niat yang pertama dia ingin mendapatkan pahala dari sedekahnya, yang kedua enggak. Karena biar dicoblos. Apalagi sekarang lagi musim pilek. Pilek apa pilek? Pilek. Lagi musim itu. Jadi ya ini contoh. Begitu juga dalam berwudu sama. Ya. Ini orang memang berwudu mau sholat, berwudu sedang dalam ibadah. Niatnya mau Ya menghilangkan hadas. Ya. Dan dia niat ini perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua ini enggak, sama-sama lagi wudu, tapi niatnya biar dikenal. Karena lagi direkam. Oh ini agamis. Ini buktinya lagi wudu. Ya. Padahal lagi acting aja. Biar diliput. Biar nanti orang, oh fulan ini agamis, tuh lagi wudu. Padahal enggak mau sholat. Memang direncanakan biar shooting, direkam, saya lagi wudu nih. Ya, maka ada yang niatnya ikhlas lillah, ada yang niatnya tidak ikhlas. Walaupun sama-sama amalannya dari A sampai Z, modelnya sama, tata caranya sama, tetapi yang membedakan apa? Niat. Nah, kita kembali ke wudu lagi. Tadi yang pertama apa? Ya pentingnya atau yang pertama niat dulu. Maka kita wudu niatnya untuk apa? Niatnya cuman ini apa? Niatnya ini cuman cuci muka, cuci kaki, atau memang ada niatan biar dianggap agamis. Maka ini harus dihilangkan semuanya. Maka kalau kita pengen berwudunya bernilai ibadah, bernilai pahala, bernilai sebagai amal soleh, maka niatkan tadi apa? Menghilangkan hadas dan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Maka jadilah itu ibadah. Ketika mau berwudu, hukum wudu, hukum niat di dalam berwudu. Hukum niat di dalam berwudu adalah wajib karena sebagai syarat. Ya, jadi harus kita hadirkan niat karena sebagai syarat sahnya wudu. Ya, maka ketika kita mau berwudu, maka hadirkan niatnya mau apa? Ya, niatnya untuk apa? Niatnya mau apa, untuk apa? Jangan sampai kayak tadi sama-sama wudunya tetapi beda niat. Ya, beda niat. Dan syarat ya di dalam berwudu itu niat dulu. Ya, niat apa? Syarat di dalam berwudu. Kemudian
pembahasan setelahnya adalah tempat niat di dalam berwudu. Ya, sekarang niatnya caranya gimana? Nah, ini yang harus kita sampaikan. Cara niat di dalam berwudu gimana? Bahkan ini bukan cuma di dalam berwudu aja. Sholat, ya zakat, ya haji. Cara niat. Ya, cara niat. Sekarang kita bahas cara niat dalam berwudu. Sebelum kita sampaikan cara niat atau tempat niat, harus kita pahami dalam ibadah itu adalah tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Tauqifiyah dalam ibadah maknanya itu sudah paket baku. Sudah paket dan baku. Artinya dalam ibadah itu harus didasari dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi. Saya ulangi, tempat berwudu, tempat niat, ya, tempat niat harus kita pahami bahwa di dalam beribadah itu, ya, dalam seorang beribadah harus didasari dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Sudah paket, ya, sudah paket, ya, sudah paket. Maknanya apa? Kalau ada dalilnya kita ikutin, kalau nggak ada dalilnya ya kita nggak ikutin. Kenapa? Sudah paket. Ya, ibadah itu sudah paket. Apa makna paketnya? Paketnya itu baku, sudah ada dalilnya begini, caranya begini. Maka kita ikutin. Kalau nggak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada dalil dari sunnah Nabi, petunjuk Nabi, ya kita nggak usah ikutin. Maka di dalam niat, di dalam hati, bukan dilafatkan. Saya ulangi, niat di dalam berwudu itu di dalam hati, bukan dilafatkan. Bukan dilafatkan. Loh kenapa? Karena tadi ibadah itu sudah baku, harus kita ngikutin apa? Garisnya. Garisnya apa? Al-Quran dan sunnah Nabi. Ya. Kemudian garis Al-Quran dan sunnah Nabi tidak ada yang menerangkan untuk melafazkan niat. Maka cukup niat itu sudah ada dalam hati. Ya, bukan dalam ibadah itu ukurannya banyak orang tapi yang sudah melakukan seperti itu. Kita sampaikan bahwa ibadah itu baku, ya, sudah ada apa? Dasarnya Al-Quran dan sunnah Nabi. Tapi banyak orang yang masih mengamalkan, ya biarin, semoga Allah memberi petunjuk. Ya, sekali lagi kita tidak memaksa, ya, kita tidak memaksa, ya, kita menyampaikan sesuai ilmu yang saya ketahui dan yang saya pahami, dan sekali lagi saya tidak memaksa, ya, bahwa niat itu tidak dilafatkan, tetapi niat itu dalam hati. Ya, niat itu di dalam hati, ya, bukan ukurannya oh banyak yang ngamalin, ya, di sekolah saya dulu juga diajarin pernah begitu, ada lafadznya, ya, begitu, ya, ada lafadz-lafadz tertentu. Maka kita sampaikan dasarnya Al-Quran dan sunnah Nabi, ya, dapat dasarnya Al-Quran dan sunnah Nabi. Sehingga kalau memang itu ada dasarnya, misalnya kalau mau berwudu, nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kalau itu ada dalilnya, saya senang, saya ikut. Tapi kalau enggak ada, ya maaf, karena memang ibadah itu harus sesuai petunjuk, baik itu Al-Quran dan sunnah Nabi, ya.
Sekali lagi, ini yang saya pahami dan yang saya ketahui, dan saya tidak memaksa yang tidak sama dengan pendapat saya, yang monggo silahkan. Ya, ini sebatas yang saya ketahui. 6. Jadi apa? Ya, tidak, niat itu dalam hati. Niat itu sudah ada di dalam hati, ya, tidak dilafatkan. Disebutkan oleh Al-Imam ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan dalam kitabnya Majmu' Rasailil Kubra, beliau mengatakan mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu dalam hati. Dunal lisani, bukan dilafatkan, bukan dilafatkan. Kalau niatnya itu artinya memang bagus sekali. Artinya, ya, aku niat untuk apa? Untuk berwudu, menghilangkan hadas karena Allah yang merintahkan. Itu artinya dari yang dilafatkan itu artinya bagus sekali, tetapi enggak dilafatkan. Kalau artinya iya itu untuk niatnya, tetapi bukan untuk dilafatkan, begitu, ya. Kenapa? Karena mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu di hati, dunal lisan, bukan untuk dilafatkan. Bittifaqi a'immatil muslimina wa jami'il ibadat. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama, ya, sudah disepakati para ulama, bahkan bukan cuma dalam wudu, tapi dalam seluruh ibadah niatnya dalam hati, ya. Baik itu berwudu, baik itu pas sholat, baik itu zakat, baik itu puasa, haji, jihad, ya, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, niatnya sudah di dalam hati, bukan dilafatkan, ya, bukan dilafatkan. Ya, kemudian ditambahkan, ya, dijelaskan oleh ulama yang lain, wa anna niyata minal iman, karena niat itu termasuk dari iman, li annaha amalul qalbi, dan niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan, ya. Ini kenapa jamaah? Karena lafaz-lafaz yang seperti ini, ya, ketika harus diwajibkan itu dilafatkan, ya, maka akan menimbulkan kesulitan. Karena enggak setiap orang muslim itu kan ngomong Arabnya pinter, ya. Ya. Tidak setiap orang muslim itu ngomongnya lisannya itu pinter, ya. Kalau seandainya itu kalau seandainya itu harus dilafatkan, wajib dilafatkan, nanti kesulitan, banyak orang yang susah. Kenapa? Karena amalan-amalannya pun beda-beda, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sholat aja ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat. Kalau setiap amal itu dilafatkan, nanti setiap sholat mikir, ini 2 rakaat apa berapa rakaat? Ya, kalau misalnya dalam sholat usolli fardhol duhri arba'a rakaatin mustabilal kiblati adaan ma'fuman lillahi ta'ala, lama. Enggak setiap orang itu bisa ngomong begitu. Kalau artinya iya, itu artinya sangat bagus, tetapi bukan untuk dilafatkan, ya. Itu sudah dalam hati. Niat sholat mau apa? Tadi kita sebut di awal, ada niat-niat itu yang membedakan, ya. Jadi gitu. Nanti ketika maghrib, ini maghrib berapa rakaat ya? Tadi saya duhur 4 rakaat, duhur nih maghrib 3. Akhirnya ini sunnah apa? Ini sunnah apa wajib? Ya, ini berapa rakaat? Nanti susah, lama. Bukan cuma lama, tetapi akan menyusahkan. Akhirnya kalau orang hafal enak. Lah kalau nggak hafal, lupa terus. Saya pernah ngelihat begitu, kasihan. Sampai imamnya sudah ruku, dia masih inget-inget. Apa ya wajib berapa rakaat? Nah, itu nggak hafal, kasihan. Imamnya sudah sujud, dia masih inget-inget. Nah begitu, was-was terus akhirnya, ya, sampai seperti itu, ya.
Ya ini, ya semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua jamaah. Ya sekali lagi ini apa? Ini yang kita pahami, yang kita ketahui, bukan berarti saya itu memaksa orang yang sudah melakukan itu, ya kita tidak memaksa, kita hanya menyampaikan, ya terserah mau mengamalkan, walhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa, monggo, karena semua kan ada apa? Ada resikonya semuanya, sehingga ya kita mengikuti yang sudah jelas. Makanya dari awal kita sampaikan wudu adalah ya yang sudah digariskan. Kalau itu bisa mendatangkan dalilnya, baik itu Al-Quran dan hadis Nabi, ini loh dalilnya, senang saya yang ikut, senang saya ikut. Ya. Tetapi selama enggak ada sampai hari ini pun kan, ya sudah, kita amalan, niat itu ada di dalam hati. Ya, amalan qalbi, yaitu amalan hati. Ya. Ada yang kenapa? Itu tadi ada orang yang kesusahan, ada mungkin yang sudah hafal lupa. Ya, ada yang salah-salah, ada yang nggak bisa-bisa. Ya, ini saya cerita jamaah, pernah saya punya tetangga mu'alaf. Ya, tetangga mu'alaf. Karena kurang lebih sudah 2 bulan, kok belum sholat, sudah masuk Islam. Ya, terus ketika itu kita tanya, Pak, kok nggak sholat? Jenengan kan sudah masuk Islam, Pak. Rumah juga nggak jauh dari masjid. Sholat, Pak, sudah adzan. Ini wajib kalau orang sudah masuk Islam, Pak. Gimana, Mas? Saya kemarin belajar sudah 2 bulan ini. Saya untuk melafadzkan niat dalam sholat itu saya sampai ini belum hafal, Mas. Padahal niat itu kan syarat, Mas. Dan saya nggak biasa ngomong Arab begitu doa itu. Makanya sampai hari ini saya belum sholat. Nah ini dia Pak. Ya, akhirnya Pak menghalangi orang mau ibadah. Ya, karena nggak setiap orang itu bisa ngomong lancar. Yang lancar pun kalau ya lancar pun bisa lupa. Nah begitu. Kasihan akhirnya karena berkatanya diingetin sama yang ngajari, Pak ini diapalin lafadz niat ini karena ini sebagai syarat. Kalau nggak hafal nggak boleh sholat karena syaratnya. Akhirnya nggak hafal, nggak sholat. Ya, jadi apa? Ini yang pernah kita temui. Kemudian yang kedua, seandainya lafadz itu memang seandainya itu ada, maka masih kurang. Kenapa masih kurang? Karena contoh misalnya dalam sholat, ya aku niat sholat wajib duhur 4 rakaat karena Allah, ya itu artinya ini kan juga masih kurang. Di masjid mana? Imamnya sopo? Jam berapa? Menit keberapa? Kan begitu. Di jalan mana? RT berapa? RW berapa? Kan masih kurang. Ya harus disebutin dong komplit, kan begitu. Ya, kalau mau jujur begitu kan harus komplit. Ya, niat wudhu dilafadzkan masih kurang. Ya, wudhunya di mana? Di masjid apa? Ya, kemudian di keran sebelah mana? Karena kerannya ada 2. Masih kurang. Airnya lancar apa? Kurang lancar. Ini kan harus harus kita lihat, harus jelas dalam ibadah itu ada garisnya. Ya, harus apa? Harus ada garisnya. Maka pertama niat adalah tempatnya di hati. Enggak apa? Tidak diucapkan, tidak dilafadzkan. Sudah tinggal apa? Ya, tinggal niat. Saya mau wudhu, saya niatnya mau apa? Mau sholat. Ya, begitu. Bukan mau cuci muka, bukan mau biar dianggap agamis dan apa, tapi saya niat sudah ada dalam hati, bukan karena dunia, tapi saya menginginkan akhirat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, setelah niat, sebelum berwudu, baca bismillah. Ya, ini yang dibaca. Bacanya apa? Apa, Bu? Bismillah. Cukup bismillah, nggak ada tambahannya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, cukup bismillah. Ya. Ada dalilnya Ustaz? Ada dalilnya, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Ibnu Majah
Dan Imam Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Rasul bersabda, tidak ada solat sampai berwudu. Maknanya wudu dulu sebelum solat, ya. Dan sebelum berwudu maka hendaklah dia membaca apa? Membaca bismillah, ya. Membaca bismillah, ya, begitu. Para ulama menyebutkan membaca bismillah itu tidak wajib, tetapi sunnah, ya. Maknanya gimana? Kalau seandainya lupa, ya nggak apa-apa, wudunya sah. Ya, seandainya lupa, ya, karena dia sudah niat, maka walaupun di sana ada yang mengatakan ini wajib, tapi menurut jumhur kebanyakan dari para ulama, membaca bismillah sebelum berwudu itu adalah hukumnya tidak wajib, tapi dianjurkan. Ini disebutkan oleh fatwanya ya Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan fatasmiyatu indal wudu'i sunnatun indal jumhuril ulama. Membaca bismillah ketika mau wudu hukumnya tidak wajib tapi dianjurkan atau sunnah menurut kebanyakan para ulama. Menurut kebanyakan para ulama. Fatahaba ba'dhu ahli ilmi ila wujubiha ma'a dzikri. Walaupun juga di sana ada yang mengatakan harus baca bismillah, harus wajib. Tapi tadi menurut yang lebih banyak pendapat para ulama itu tidak sampai apa? Tidak sampai wajib. Ya. Kemudian beliau melanjutkan walaupun ini hukumnya menurut beliau tidak sampai wajib, beliau mengatakan begini, fayan bagilil mu'mini alla yada'a, maka harus seorang mukmin itu yang mau wudu diingat-ingat jangan lupa. Jangan lupa ada serius baca bismillah. Ini yang keduanya setelah niat, ya. Fa inna siya au jahula fala syai'a alaihi. Kalau memang lupa, ya, namanya juga lupa yang enggak ingat. Betul. Namanya lupa ya enggak ingat, ya. Atau mungkin enggak tahu hukumnya bismillah, ya. Maka kata beliau fala syai'a alaihi, maka yang enggak apa-apa, fa wudu'uhu shahihun, maka wudunya itu sah. Ya, wudunya sah, kan enak. Ini yang banyak malah orang, ya, banyak orang yang belum tahu baca bismillah. Itu pendek, singkat, ada dalilnya, ada buktinya, ya. Kecuali orang yang sengaja ya meninggalkan, ya, sengaja orang yang meninggalkan maka harus ngulang wudunya. Saya nggak mau baca bismillah, sengaja saya. Nah, nggak lupa tapi sengaja, maka dia harus mengulang wudunya karena sengaja, bukan karena lupa, ya, bukan karena lupa tapi memang disengaja. Nah, ini nggak boleh, harus baca apa? Bismillah. Terus baca bismillahnya Ustadz itu dengan jahar atau sir, dengan keras atau pelan, ya, maka boleh dua-duanya. Baca keras gimana sebelum wudu? Misalnya sudah niat, sudah pakainya sudah diangkat, nih lengannya, dia baca sir, bismillah. Ini sir. Kalau dikeraskan, dia sudah apa? Sudah mengangkat kainnya, ya, pakaiannya, kemudian sebelum berwudu dia baca bismillah. Ini lebih keras. Boleh dua-duanya, pelan ataupun lebih keras, itu boleh dua-duanya. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya, pembahasan tentang berwudu insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan lanjutannya, karena nggak bisa satu kali pertemuan selesai, karena harus kita sampaikan secara rinci agar ilmu itu semakin kuat. Ya, di dalam beribadah kita yakin, dalam beribadah kita punya dasar dan punya ilmu, bukan seperti air di atas daun apa? Talas apa ganyong, ya? Oh, ganyong, ya. Jadi apa? Ya, itu harus kita punya prinsip, punya dasar, punya keyakinan dan ilmu. Ya, sehingga ya kita apa? Sampaikan insyaallah taala yang ketiganya. Ya, kita baru mulai. Pertama niat, yang keduanya
baca bismillah. Semoga bermanfaat pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.